Halo sobat-sobat semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Edi Sam Channel. Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada episode kali ini saya akan mengajak sobat-sobat untuk berwisata rohani ke Masjid Agung Kebayoran Baru atau lebih banyak dikenal dengan Masjid Al-Azhar. Video ini dibuat jauh sebelum adanya wabah corona yang melanda negeri kita ini. Mari kita saksikan video saya kali ini. Terima kasih. Masjid Agung Al-Azhar adalah masjid yang terletak di Kompleks Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1953 atas prakarsa sejumlah tokoh Partai Masyumi dan selesai dibangun pada tahun 1958. Pada tanggal 7 April tahun 1952, atas anjuran Menteri Sosial Samsudin, mereka mendirikan Yayasan Pesantren Islam atau YPI yang akan menaungi masjid dan sekolah. Kementerian Agama menyediakan sedikit dana sebagai stimulus. Sementara Gubernur Jakarta menyumbangkan tanah seluas 4 hektar di daerah Kebayoran Baru. Buya Hamka menyarankan untuk membangun masjid terlebih dahulu dibandingkan sekolahnya. Saran beliau, tetaplah bangun masjidnya dengan banyak uang untuk kantor dan rapat, supaya sewaktu sekolah dibangun, masjidnya tetap bisa beraktivitas penuh. Pembangunan masjid dimulai pada tanggal 19 November tahun 1953 dan selesai pada tahun 1958. Pada saat penyelesaiannya, masjid ini menjadi yang terbesar di Jakarta sampai dibangunnya Masjid Istiqlal. Panitia pembangunan awalnya menunggu Presiden Soekarno untuk menggunting pita sebagai tanda dibukanya masjid secara resmi. Namun Buya Hamka membujuk panitia untuk tak menunggu Presiden dan mulai mengerjakan sholat Jumat di sana, termasuk sholat Jumat pada tahun 1959. Buya Hamka diminta menjadi imam besar. Sebelumnya masjid ini bernama Masjid Agung Kebayoran Baru, tetapi setelah Imam Besar Al-Azhar Syekh Mahmud Saltut dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia mengusulkan agar masjid ini dinamai Masjid Agung Al-Azhar sebagai pengakuan atas peran dan ketokohan Buya Hamka. Di bawah kepemimpinan Buya Hamka, Masjid Al-Azhar menjadi pusat dakwah dan kebangkitan Muslim. Masjid Al-Azhar memiliki kubah bawang bercat putih, mengikuti ciri arsitektur masjid di Timur Tengah, tepatnya Persia, dan dilengkapi dengan sebuah menara. Masjid Al-Azhar didirikan
tidak hanya sebagai masjid, tetapi sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial dan dakwah. Keberadaannya tercatat sebagai salah satu masjid modern pertama di Indonesia, ditandai dengan kelengkapan fasilitas seperti perpustakaan Islam, ruang kuliah dan seminar, klinik kesehatan, ruang kelas untuk mata pelajaran agama dan umum serta asramanya. Bahkan sampai saat ini Yayasan Al-Azhar memiliki yayasan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas. Profesor Dr. Buya Hamka yang kebetulan bertempat tinggal di Jalan Raden Patah 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang terletak bersebelahan dengan Masjid Agung Al-Azhar, telah memimpin pelaksanaan ibadah sehari-hari dan pengajian di masjid tersebut sejak pertama kali digunakan pada tahun 1958. Kajian tafsir Al-Quran yang merupakan materi kuliah subuh setiap hari di Masjid Agung Al-Azhar dan kemudian dimuat secara bersambung pada majalah Gema Islam sejak tahun 1962. Akhirnya diterbitkan dengan nama Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz lengkap yang mendapat sambutan baik dari masyarakat hingga kini. Baiklah sobat-sobat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga ada suatu manfaat yang dapat kita petik dari video saya ini. Setidaknya kita bisa mengetahui daripada sejarah Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.